Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1791 sampai tahun 1793. Bab 1791 It's All Caused by Linger. Karena Xuansheng senior memiliki cara untuk memperlakukan Pri Yunmeng saat ini, junior itu akan bertanya padamu, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Pria berbaju merah itu mengangguk, dan berkata, terima kasih kepada pendeta Tao Landen Sen, tubuh leluhur Yunmeng dipulihkan, kalau tidak pasangan saya tidak akan berdaya. Sekarang tubuh fisik para leluhur tidak lagi menjadi masalah. Anda seharusnya bisa bangun hanya dengan memulihkan jiwa. Tidak apa-apa. Landen Sen menghela nafas lega, selama Pri Yunmeng diselamatkan, dia akan merasa nyaman. Akhirnya, saya tidak harus menanggung beban ini sendirian. Jika Pri Yunmeng masih merindukan perasaan lama setelah dia bangun, dengan kekuatannya, dia pasti bisa menjatuhkan Pri Jinghong dan orang tua yang lumpuh itu. Pri Yunmeng seharusnya tidak membiarkan Jiu Suspecting Ding jatuh ke tangan kedua orang itu juga. Junior telah membawa masalah bagi Xuansheng senior. Landen Sen dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Yuan He Xuansheng. Wanita berpakaian merah itu mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak harus melihatmu dengan cara ini. Kamu menyelamatkan leluhur Yunmeng. Kami berterima kasih bahwa ini sudah terlambat. Pendekatanmu sangat benar. Jiu Douding Ding tidak hanya dapat memperlakukan leluhur Yunmeng, itu juga dapat sangat meningkatkan kemampuan leluhur, yang merupakan harta yang vital, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan mereka berdua. Landen Sen mengangkat alisnya dan berkata, jangan khawatir, dua pembudidaya yang mengubah dewa tidak bisa mengambil Jiu Suspected Ding tanpa penutup. Pria berbaju merah itu tertawa dan berkata, haha, ini sangat bagus. Rekan Tao, Sen dapat memainkan dua biksu seperti ini, dan dia benar-benar mampu. Istri saya dan saya tidak bisa menjadi penguasa dalam masalah ini. Tunggu Yunmeng. Nenek moyang akan datang untuk mengambil keputusan setelah mereka bangun, dan kebanyakan dari mereka masih akan diambil kembali. Baik. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan 9 keraguan Ding, selama 9 Dou Ding tidak jatuh ke tangan Pri Jinghong atau orang tua yang lumpuh. Wanita berpakaian merah tersenyum ringan dan berkata, teman Landen Sen, jangan khawatir, Anda dapat tinggal di Star Palace dengan tenang hari ini. Arai teleportasi dapat dibangun paling lama 2 bulan. Pada saat itu, Anda dan pasangan kami akan berteleportasi dan pergi bersama. Baik. Terima kasih, Sein. Senior. Landen Sen menunjukkan rasa terima kasihnya. Itu memang keputusan paling bijak bahwa dia dan Yuan He Xuansheng telah menetap. Sekarang dia berutang budi pada Yuan He Xuansheng. Xuansheng senior, saya masih memiliki undangan yang tak henti-hentinya. Adik perempuan saya dan seorang teman juga ingin pergi melalui susunan teleportasi pada saat itu, dapatkah saya membawa mereka pergi bersama mereka? Tanya Landen Sen. Xiao Linger dan Murong Mingyue menyebutkan ini sebelumnya, dan Landen Sen tentu saja tidak lupa. Juga cukup berbahaya untuk meninggalkan mereka berdua di Tianhai, jika Pri Jinghong atau orang tua yang lumpuh mengetahui identitas mereka, semuanya sudah berakhir. Tentu saja bisa. Jika rekan Sen Dao membutuhkan, saya dapat mengirim para penatua Istana Bintang untuk menjemput mereka, pria berbaju merah itu segera berkata. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini akan membuatmu terkejut. Aku telah membuat janji dengan mereka berdua. Aku harus segera datang ke Istana Bintang. Biarkan para penatua Istana Bintang menjemput mereka, dan mereka mungkin menyadari petunjuk dari Pri Jinghong dan orang tua yang lumpuh. Diperkirakan bahwa Xiao Linger dan Murong Mingyue akan dirugikan. Dengan IQ Murong Mingyue, selama dia tidak ditargetkan oleh Pri Jinghong, tidak ada yang salah. Pria berbaju merah mengangguk sedikit, dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, rekan Sen Daois, Anda tidak boleh meninggalkan Istana Bintang. Kedua biksu di tahap transformasi tidak akan menyerah kecuali mereka diliputi oleh keraguan. Mari kita menghabiskan waktu bersama mereka. Waktu, ketika leluhur Yun membangun, semua masalah akan terpecahkan. Ya, jawab Landen Sen. Dengan cara ini, Landen Sen tinggal di Star Palace. Saya tidak tahu apakah Yuan He Xuansheng sengaja atau tidak sengaja mengatur kediaman Landen Sen di sebelah Feng Baixue. Feng Baixue sangat tidak puas dengan ini, berpikir bahwa Landen Sen akan datang untuk melecehkannya. Namun, Landen Sen tidak memperhatikannya, dan bermeditasi di kediamannya sendiri. Meskipun Feng Baixue menghela nafas lega, dia selalu merasa bahwa Landen Sen memandang rendah dirinya, dan dia masih mengeluh bahwa Landen Sen tidak punya perasaan. Waktu berlalu hari demi hari, dan Landen Sen dengan cemas menunggu kembalinya Murong Mingyue dan Xiao Linger. Namun, setelah menunggu 1 bulan, Murong Mingyue dan Xiao Linger tidak pernah datang, yang memberi Landen Sen firasat buruk. Pada hari ini, di atas lautan luas, sebuah perahu roh kecil dengan cepat melewati permukaan laut, terbang menuju Pulau Panlong. Murong Mingyue dan Xiao Linger,
keduanya dalam pakaian putih, duduk di atas kapal roh, wajah-wajah mereka yang cantik tampak cemas. Terutama Murong Mingyue, wajahnya yang cantik pucat, dan dia jelas terluka. Batuk. Murong Mingyue terbatuk keras saat mengendalikan Lingzu, meludahkan seteguk darah. Sister Murong, ada apa denganmu? Xiao Linger menjadi pucat, dan segera membantu Murong Mingyue berdiri. Murong Mingyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nafas yang lemah, aku baik-baik saja. Sister Linger, hati-hati dengan daerah sekitarnya. Jika ada biksu lagi yang mengejar kita, kita akan benar-benar menderita. Dengan berlinangan air mata, Xiao Linger menggigit giginya dan berkata, maaf, Sister Murong, saya sangat tidak berguna, saya bosan dengan Anda. Gadis bodoh, jangan bicara omong kosong. Itu adalah kakak perempuan yang terlalu sombong, dan dia tidak melindungi Anda. Murong Mingyue menggigit giginya dan berkata, jejak darah bocor dari sudut mulutnya. Maaf Sister Murong, itu semua disebabkan oleh Linger. Air mata Xiao Linger tidak bisa berhenti mengalir. Dia menangis dan menyeka air matanya dan berkata, tujuan para biarawan itu adalah aku. Linger akan pergi ke perangkap sekarang. Selama mereka menangkapku, mereka tidak akan mengejarku. Anda, Sister Murong. Sister Murong, lari sendiri. Setelah berbicara, Xiao Linger berdiri dan ingin terbang keluar dari perahu roh. Gadis bodoh, kembalilah padaku. Murong Mingyue mengerutkan kening dan menarik Xiao Linger dengan satu tangan. Untuk mencegah gadis ini melakukan hal-hal bodoh, Murong Mingyue mengejutkannya dengan satu telapak tangan terlepas dari 3 atau 71. Melihat wajah Xiao Linger yang berlinang air mata, Murong Mingyue sudah tersentuh. Kecuali Landen Sen, Murong Mingyue merasa bahwa dia adalah wanita yang kejam dan kejam. Tetapi setelah menghabiskan waktu bersama Xiao Linger, dia menemukan bahwa ada wanita yang berhati murni di dunia. Mungkin Xiao Linger dan Landen Sen adalah tipe orang yang sama, sehingga mereka dapat menyentuh Murong Mingyue. Murong Mingyue benar-benar merasa Xiao Linger adalah saudara perempuannya. Sebelumnya, Pri Jinghong mengirim banyak biksu untuk mengelilingi Murong Mingyue dan Xiao Linger, dan bahkan ada biksu Yuan Ying tingkat menengah. Murong Mingyue berjuang keras untuk keluar dari pengepungan 2 kali, tetapi juga terluka parah. Bagaimanapun, dia masih dalam tahap awal kultivasi Yuan Ying, bahkan jika dia memiliki senjata sihir yang kuat, dia hampir tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Pada saat ini, dia tahu bahwa tubuhnya adalah ujung dari panah yang kuat, dan diperkirakan dia akan dikalahkan oleh para biarawan yang dikirim oleh Pri Jinghong. Maaf untuk gadis konyol itu, gadis ini berjanji pada Landen Sen untuk meninggalkanmu dengan selamat. Jika dia melanggar janjinya, itu bukan Murong Mingyue. Gadis ini akan terus berutang padaku meskipun dia mati kali ini. Murong Mingyue mengambil napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Bab 1792, Please help her. Murong Mingyue tahu bahwa dia hampir tidak bisa melarikan diri. Daripada keduanya ditangkap oleh yang lain, akan lebih baik untuk mengorbankan dirinya sendiri, dan itu akan dianggap sebagai janji bagi Landen Sen. Sasaran Pri Jinghong dan orang tua yang lumpuh memang Xiao Linger, tetapi dua hal tua ini mungkin tidak secara pribadi mengejar mereka, mereka harus dikirim untuk menyelesaikan tugas. Gagasan Murong Mingyue sangat sederhana, dia bisa berpura-pura menjadi Xiao Linger dan melemparkan dirinya ke jaring. Jika bukan karena dua pembudidaya pada tahap transformasi, Pri Jinghong dan orang tua yang lumpuh, mereka tidak akan melihat petunjuk. Meskipun dia tidak memiliki hal-hal canggih seperti Huai Senmu, dia juga memiliki harta kuno yang aneh yang dapat diubah menjadi bentuk. Murong Mingyue mengeluarkan topeng berwarna hijau dari cincin penyimpanan, yang cukup aneh dan aneh. Harta karun ini disebut masker kulit hijau, itu adalah senjata sihir penyamaran tingkat atas di zaman kuno Tianhai. Setelah memakainya, ia bisa disamarkan sebagai penampilan dan napas orang lain. Murong Mingyue mengenakan topeng kulit hijau, lalu mengenakan pakaian Xiao Linger, dan berubah menjadi penampilan Xiao Linger, tidak peduli wajahnya, tubuh, napas, dan temperamennya, mereka persis sama dengan Xiao Linger. Setelah melakukan semua hal ini, Murong Mingyue bergegas ke dasar laut dengan Xiao Linger di tangannya dan meletakkan batasan pada terumbu di dasar laut. Kemudian, dia mengeluarkan senjata sihir spasial dari cincin penyimpanan, berbentuk seperti pagoda, sedikit seperti pagoda Linggong yang dipegang oleh Landen Sen pada tahun-tahun awalnya. Harta ini tidak hanya bisa menyembunyikan orang, tetapi juga memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Tersembunyi di dasar laut, bahkan para penggarap panggung Yuan Ying tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Alasan mengapa Murong Mingyue memiliki begitu banyak harta spesial adalah karena hadiah dari Lin Baoyan, ia telah mengumpulkan banyak harta aneh, yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Setelah menempatkan Xiao Linger di senjata ruang angkasa, Murong Mingyue meninggalkan slip giok tulisan tangan dan senjata terbang sihir, dan kemudian meninggalkan dasar laut. Murong Mingyue, yang telah mengubah kapasitasnya, terbang di sekitar laut. Beberapa jam berlalu, dan sekelompok biksu mengejarnya. Biksu yang dipimpinnya adalah lelaki tua berjubah ungu di panggung Yuan Ying tengah.
Dia memimpin 5 biksu panggung Yuan Ying dan lusinan biksu panggung alkimia untuk mengejar Murong Mingyue dan berhasil menangkapnya. Pria tua berjubah ungu itu tidak melihat identitas asli Murong Mingyue, mengira dia adalah Xiao Linger, dan sangat gembira. Setelah banyak usaha, saya akhirnya menangkap wanita ini. Kedua biksu Yuan Ying menangkap Murong Mingyue yang menyamar kembali ke kapal roh besar. Murong Mingyue berpura-pura terlihat seperti cucu yang menyedihkan dan terus menangis. Wanita ini adalah sandera penting, jangan sakiti dia harus dibawa ke Jing Hong senior utuh. Pria tua berjubah ungu itu berbicara kepada dua biarawan periode Yuan Ying dengan transmisi suara. Iya. Dua biksu Yuan Yingqi yang memegang Murong Mingyue segera merespon, mengikat tangan dan kaki Murong Mingyue, menyegel mereka dengan pesona magis, sehingga Murong Mingyue tidak bisa bergerak. Pada saat ini, tim lebih dari selusin beku kembali ke perahu roh dan mengepalkan tangan mereka kepada sesepuh berjubah ungu, laporkan kepada sesepuh, tetapi tidak menemukan keberadaan kultivator perempuan pada periode Yuan Ying. Pria tua berjubah ungu itu mengerutkan kening, dan kemudian berjalan ke Murong Mingyue yang terikat, dan bertanya dengan dingin, "Gadis jalang, katakan padaku, di mana adikmu perempuan di panggung Yuan Ying?" Dia meninggalkanku dan melarikan diri. Sebelum pergi, dia melukai wanita kecil itu dan mencegah wanita kecil itu untuk mengikutinya. Murong Mingyue menentang penghinaan sesaat dan berpura-pura panik dan menjawab. Mungkin keterampilan akting Murong Mingyue terlalu mirip, dan pria tua berjubah ungu percaya itu. Merasa bahwa Murong Mingyue pasti kewalahan, dia menjatuhkan Xiao Linger dan melarikan diri. Elder, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih harus melacak pembudidaya wanita itu di masa Yuan Ying? Seorang penatua di jubah King periode Yuan Ying melangkah maju dan bertanya. Pria tua berjubah ungu itu tidak mau, lagi pula, Murong Mingyue membunuh begitu banyak pembudidaya mereka, dan membiarkan pihak lain melarikan diri, yang benar-benar menjengkelkan. Tapi Peri Jing Hong telah memerintahkan mereka untuk membawa Xiao Linger secepatnya. Sekarang setelah Xiao Linger mendapatkannya, pria tua berjubah ungu itu khawatir tentang perubahan di masa depan, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan mengejar biarawati wanita di panggung Yuan Ying. Orang ini licik dan licik, kita sudah tersandung. Biarkan Xiao Linger kembali. Berikan ke senior Jing Hong. Iya. Biksu periode Ying Ying segera merespons dan segera memerintahkan Lingzu untuk kembali. 3 hari kemudian, Xiao Linger, senjata ajaib di ruang bawah laut, terbangun dari koma. Setelah mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Xiao Linger tampak terkejut, dan dia tidak bisa berpikir bahwa Murong Mingyue benar-benar membuat pengorbanan untuk keselamatannya sendiri. Hati Xiao Linger murni dan baik, dan dia benar-benar tidak dapat diterima dengan kebaikan yang begitu besar. Dia merasa sakit di hatinya dan merasa bahwa dia telah menyakiti suster Murong. Dia ingin menemukan Murong Mingyue untuk pertama kalinya, tetapi bagaimanapun juga dia menolak dorongan batinnya. Murong Mingyue meninggalkan slip giok tulisan tangan di senjata ajaib luar angkasa. Xiao Linger buru-buru mengambilnya dan melihatnya. Adik bodoh, adikku berjanji bahwa barang-barang Landen Sen akan selesai, jadi kamu harus aman. Setelah bangun, Linger, kamu akan segera berangkat ke Istana Bintang Pulau Yuanhe untuk bertemu Landen Sen. Adik, aku akan menemukan jalan. Pergi, jangan membacanya. Murong Mingyue tetap. Setelah membaca tulisan tangan pada slip giok, Xiao Linger sangat khawatir, berpikir bahwa Sister Murong sangat cerdas, mungkin ada peluang untuk keluar dari masalah. Xiao Linger mencoba menenangkan emosinya, dan dengan kekuatannya di basis kultivasinya, dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Sekarang satu-satunya cara untuk memberitahu Brother Landen Sen tentang ini dan membiarkannya menemukan cara untuk menyelamatkan Sister Murong adalah cara yang benar. Setelah mengambil keputusan, Xiao Linger meninggalkan dasar laut. Ketika Murong Mingyue pergi, ia juga meninggalkan perahu roh senjata sihir terbangnya di dasar laut, dan juga mengangkat jejak kesadaran ilahi. Xiao Linger menggigit ujung jarinya dengan putus asa, membiarkan Lingzu menjatuhkan darah untuk mengenali tuannya, dan mendesak Lingzu untuk terbang ke arah Pulau Yuanhe. Lokasinya saat ini tidak jauh dari Pulau Yuanhe. Tanpa senjata sihir terbang ini, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai Pulau Yuanhe dengan kecepatan melarikan diri Xiao Linger di tahap akhir pembentukan alkimia. Tetapi dengan bantuan senjata terbang, Xiao Linger hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai Pulau Yuanhe. Tidak ada intersepsi oleh biksu di tengah, semuanya aman. Setelah tiba di kota Tianyuan, Xiao Linger terbang jauh ke utara kota, dan akhirnya tiba di Istana Bintang pada siang hari itu. Yuanhe Xuangsheng telah menyadari kesadaran ilahi untuk waktu yang lama, dan transmisi suara segera memberitahu Landen Sen bahwa Xiao Linger telah tiba. Landen Sen sangat gembira, dan segera bergegas keluar dari loteng rumah dan mendarat di luar gerbang Gunung Singgong. Sister Linger, akhirnya Anda ada di sini. Melihat Xiao Linger, yang agak kuyuh di luar gerbang gunung, Landen Sen berteriak kaget. Saudara Landen Sen. Mata indah Xiao Linger bergetar ringan, dan dia langsung jatuh ke pelukan Landen Sen, dan mulai menangis dengan keras. Oke, saudari konyol, jangan menangis, kamu baik-baik saja.
Landon Sen menepuk pundaknya yang harum dan dengan cepat menghiburnya. Tidak, Brother Landon Sen, ini semua kesalahan Linger. Saya membunuh penangkapan Sister Murong. Tolong bantu dia. Xiao Linger tidak bisa berhenti menangis. Bab 1793, Chan Bear. Apa? Landon Sen mengerutkan kening, tidak heran dia tidak melihat Murong Mingyue dan Xiao Linger bersama-sama, ternyata ada sesuatu yang salah. Xiao Linger merasa sangat sedih, dia merasa telah menyakiti Suster Murong, dan dia menangis lebih keras. Linger, jangan sedih. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk dan bicara lagi. Kamu bisa menceritakan apa yang terjadi, kata Landon Sen dengan suara berat. Ini baik. Xiao Linger menyeka air matanya dan mengangguk cepat-cepat. Landon Sen berubah menjadi sinar cahaya yang menjulang ke langit, menyelimuti Xiao Linger di dalamnya, dan terbang ke Istana Bintang. Setelah kembali ke rumahnya, Landon Sen menuangkan secangkir teh spiritual kepada Xiao Linger untuk menstabilkan suasana hatinya. Suasana hati Xiao Linger berangsur-angsur tenang, dan dia mulai memberitahu Landon Sen apa yang telah terjadi, dan juga menunjukkan pada Landon Sen catatan tulisan tangan yang ditinggalkan Murong Mingyue sebelum dia pergi. Landon Sen merasa agak sulit dipercaya bahwa wanita di Murong Mingyue benar-benar melemparkan dirinya ke jaring untuk Xiao Linger dengan cara apapun. Linger, apa yang kamu katakan? Apakah itu benar? Landon Sen masih tidak mempercayainya. Dia selalu memiliki prasangka tertentu terhadap Murong Mingyue, dan dia hanya bisa dianggap sebagai teman biasa. Itu benar, itu semua benar. Brother Landon Sen, tolong, selamatkan Sister Murong. Xiao Linger tampak sedih, sangat menyakitkan. Landon Sen juga sangat tidak nyaman di hatinya, dan betapa dia layak atas upaya wanita itu. Bahkan jika tidak ada keluhan sebelumnya, tindakan Murong Mingyue membuat kemarahan Landon Sen hilang, dan ia digantikan oleh rasa bersalah yang mendalam. Ternyata dia selalu salah memahami Murong Mingyue, dia sudah banyak berutang budi kepada Murong Mingyue, dan bantuan ini sangat sulit untuk dibayar. Linger, jangan sedih, aku akan menemukan jalan, kata Landon Sen dengan suara yang dalam. Ya. Xiao Linger mengangguk dengan berat. Mengatakan itu, Landon Sen memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya, dimanapun dia bisa melakukannya. Murong Mingyue jatuh ke tangan Peri Jinghong dan pria tua yang lumpuh, yang terakhir akan berpikir bahwa penggunaan wanita ini tidak bernilai tinggi, jika mereka secara langsung melakukan pencarian jiwa pada Murong Mingyue, itu akan berakhir. Sama seperti Landon Sen dalam kesulitan, suara marah tiba-tiba datang dari cakrawala. Landon Sen, nak, cepat keluar dari belakang. Raungan itu seperti lautan badai, menyapu seluruh rumah bintang, membuat kulit kepala Anda mati rasa. Sejumlah besar murid berjalan di Istana Bintang, menatap langit, semua menunjukkan ekspresi ngeri. Para pembudidaya dengan tingkat budidaya yang lebih rendah bahkan gemetar dengan tangan dan kaki, dan tubuh mereka runtuh. Sial, itu adalah penyihir tua Jinghong, benar-benar tertinggal. Ekspresi Landon Sen berubah secara drastis saat dia menggertakkan giginya. Xiao Linger juga terkejut, dia baru saja tiba di Istana Bintang, dan dia tidak menyangka permaisuri Jinghong akan segera datang. Untungnya, saya selangkah lebih maju darinya, jika tidak saya akan ditangkap oleh permaisuri Jinghong dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa yang harus dilakukan? Tanya Xiao Linger buru-buru. Linger, kamu tinggal di sini sekarang, jangan pergi kemanapun, aku akan pergi keluar dan melihat, kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh. Kakak Landon Sen, Sister Murong mungkin masih ada di tangan mereka, aku ingin pergi bersamamu. Xiao Linger berteriak cemas. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, gadis bodoh, patuh, kamu juga membuatku kesulitan ketika kamu pergi, tetap di sini. Setelah mendengar ini, suasana hati Xiao Linger jatuh ke bawah. Memang, selain menimbulkan masalah, apalagi yang bisa saya lakukan? Landon Sen terbang keluar dari loteng, dan Xiao Linger pingsan di tanah. Hatinya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan keengganan. Dia menangis diam-diam dan membenci dirinya sendiri karena sangat tidak kompeten. Setelah mendengar suara provokatif Peri Jinghong, Yuan He Xuansheng sangat marah, dan dua lampu melarikan diri yang menakjubkan terbang keluar dari aula utama Istana Bintang. Para tetua Istana Bintang mengikuti perintah, dan menindaklanjuti dengan cepat. Pria berbaju merah itu mengirimkan suara kepada para tetua di Istana Bintang. Begitu suara itu jatuh, puluhan lampu melarikan diri terbang keluar dari Star Palace. Semua orang tua panggung Yuan Ying mengikuti lampu melarikan diri dari Yuan He Xuansheng, dan Feng Baixue juga ada di tim. Sejak insiden Golden Dragon Island, kekuatan Star Palace telah menurun tajam. Awalnya, ada hampir 40 Naschen Souls di Star Palace, tetapi sekarang hanya ada 11. Landon Sen adalah yang pertama menanggung beban dan terbang ke depan tim dengan ekspresi serius. Dia samar-samar menebak tujuan Peri Jinghong dan lelaki tua yang lumpuh itu. Tidak lama kemudian, Yuan He Xuansheng membawa semua biksu Yuan Yingji ke sebuah bukit di sisi selatan Star Palace.
Di seberang sana ada juga sekelompok biksu, dipimpin oleh Peri Jinghong dan Lame Old Man, diikuti oleh 9 biksu panggung Yuan Ying, dan ratusan biksu berpangkat tinggi di tahap tengah dan akhir dari formasi pil. Di antara 9 biksu periode Yuan Ying, penatua berjubah ungu memegang murong Mingyue, yang diikat dengan tangan dan kaki, dengan gerakan yang menakutkan. Wajah murong Mingyue sangat pucat, rambutnya berantakan, berlumuran darah, matanya kusam, dan dia terlihat sangat menyedihkan dan menyedihkan. Landen Sen terkejut, di matanya, murong Mingyue selalu glamor, anggun, dan cerdas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita ini dalam penampilan yang begitu menyedihkan, dan dia bisa membayangkan betapa tersiksanya murong Mingyue. Melihat Yuan He Xuangsheng memimpin sekelompok Yuan Yingqi, murong Mingyue, dengan ekspresi cemberut, mengangkat kepalanya sedikit, matanya yang sayu terkunci ke Landen Sen, dan senyum pahit samar muncul di sudut mulutnya, yang sepertinya mengandung sedikit rasa bersalah dan maaf. Wanita yang bau, jujurlah denganku. Setelah pria tua berjubah ungu itu memperhatikan perilaku murong Mingyue, dia segera menjambak rambutnya dan berteriak dengan marah. Sedikit sarkasme melintas di mulut murong Mingyue, matanya terkulai. Melihat wanita ini dengan ekspresi dan tatapan ini, Landen Sen mengertakkan gigi diam-diam, merasa sangat tidak nyaman. Murong Mingyue bersedia dibawa pergi oleh Peri Jinghong dan orang tua yang lumpuh untuk menyelamatkan Xiao Linger dan memenuhi janjinya kepada dirinya sendiri. Hal-hal dimulai dari mereka sendiri, yang setara dengan menyakitinya. Landen Sen tidak bisa melewati rintangan ini. Dia diam-diam bersumpah untuk menyelamatkan murong Mingyue kali ini tidak peduli apa. Peri Jinghong dan lelaki tua timpang itu memandangi Yuan He Xuangsheng terlebih dahulu, lalu menatap Landen Sen, tanpa ekspresi, dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Maaf, Yuan He Xuangsheng, kami tidak ingin kedua rekan Tao itu begitu menginspirasi. Ini benar-benar penyebab, tolong jangan salahkan itu, kata Peri Jinghong dengan tenang. Emosi Peri Jinghong telah pulih banyak dibandingkan sebelumnya, tanpa jenis kegilaan, sebaliknya, dia tampaknya sangat percaya diri sebagai permaisuri yang menyusun strategi. Tidak masalah jika kamu pernah memilikinya sekali, kamu berani datang ke istana bintangku 2 kali. Benar-benar ketika Yuan He Xuangsheng kita adalah orang-orang lembut yang bullying. Pria berbaju merah memelototi Peri Jinghong dan pria tua yang lumpuh itu, merasa sangat sedih. Wajah cantik wanita berpakaian merah itu juga sangat dingin, pihak lain tidak menganggap dirinya serius, terlalu mencolok dan tidak tahan. Aku serius. Teman-teman dari 2 orang suci, kita tidak di sini untuk menemukan kesalahan kali ini, tujuannya adalah untuk membiarkan Landen Sen anak ini keluar untuk melihat kita. Pria tua yang lumpuh itu mengalihkan pandangannya ke Landen Sen, dan berkata dengan ekspresi buruk. Landen Senin mencibir dingin. Dia tidak ingin bersembunyi di belakang Yuan He Xuangsheng. Dia hanya terbang keluar dan berkata dengan mencibir, benar-benar suatu kehormatan bagi Sen untuk melihat saya ketika 2 pendahulu dari tahap transformasi ingin melihat saya. Berani bertanya kepada kalian. Ada apa dengan saya 2 orang tua?